P. Brotoseno telah menjalani hukuman pidana dan telah selesai. Nah, terkait hal itu kita sudah tanyakan kepada Divpropam Polri. Nanti akan disampaikan hasilnya, sampai sekarang belum ya. Nanti kalau sudah disampaikan kita sampaikan. Yang menggambarkan keberadaan Raden Brotoseno bekerja di institusi kepolisian. Kami mencoba mengecek kembali bagaimana sebenarnya konstruksi putusan Raden Brotoseno tersebut. Ternyata Brotoseno divonis berkekuatan hukum tetap 5 tahun penjara karena terbukti melakukan praktik korupsi. Bagi pimpinan Komisi 3, tentu nanti dalam rapat kita akan pertanyakan. Understand? Clear? Prestasinya kayak apa? Kok bisa dimaafkan? Perilaku baiknya kayak apa? Kok masih bisa dimaafkan? Aturan menu seperti apa? Nanti kita boleh bacakan bersama-sama. Oke? Clear? Tugas sebagai anggota DPR nanti kita jalankan. Tentunya kita semua memahami ketika kita berbicara isu korupsi itu sangat sensitif dan jadi perhatian publik. Nah, kemudian ini berkaitan dengan masyarakat, juga publik akan bereaksi. Itu kita semua memahami lah kondisi ini. Nah, kita runut sebentar bahwa ini memang Listio Sigit terima warisan. Ya. Ini semua diputus ketika Pak Idam Aziz dulu. Nama AKBP Raden Brotoseno mencuat usai beritanya kembali. Ia kejajaran Polri terbesar. Pasalnya ia adalah tersangka kasus korupsi. Informasi ini meluas setelah Indonesia Corporate Watch atau ICW mendesak Mabes Polri memberikan penjelasan kepada masyarakat perihal status ex-narapidana korupsi itu di institusi Polri. Peneliti ICW, Keia Ramadana, dalam keterangan persnya pekan lalu mengatakan pihaknya pada awal Januari 2022 mengirimkan surat kepada Asisten SDM Polri Irjen Pol Wahyu Widodo perihal permintaan klarifikasi status anggota Polri atas nama Raden Brotoseno. Hal tersebut pihaknya sampaikan karena diduga keras yang bersangkutan kembali bekerja di Polri dengan menduduki posisi sebagai penyadap media di Tipit Siber. Bareskrim Polri berdasarkan data ICW per tanggal 14 Januari 2017, Pengadilan Tipikor Jakarta melalui putusan nomor 26 tahun 2017 telah menghukum Brotoseno dengan pidana penjara selama 5 tahun dan dikenai denda sebesar 300 juta atas korupsi yang menjeratnya. Kurnia menjelaskan dalam pasal 12 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri mensyaratkan dua hal agar kemudian anggota Polri sanksi pemecatan atau PTDH Raden Brotoseno terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, dan menurut pejabat yang berwenang pelaku tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. Kurnia mengatakan bahwa permasalahannya terletak pada syarat kedua. Jika benar pejabat berwenang Polri menganggap Brotoseno masih layak kembali diberikan amanat sebagai anggota Polri aktif, bakal tersebut perlu dijelaskan kepada masyarakat. Terlebih mantan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pada tanggal 19 November 2016 sempat menyebutkan akan mengeluarkan Brotoseno dari Polri jika ia divonis di atas 2 tahun penjara. Seperti yang diketahui sebelumnya, Brotoseno telah divonis di atas 2 tahun penjara. Mabes Polri pada Selasa 30 Mei 2022 menjelaskan bahwa kepada Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Mabes Polri Inspektur Jenderal atau Irjen bisa tahu mengatakan hasil sidang etik terhadap AKBP Brotoseno mempertimbangkan kualitas dan pribadi sebagai anggota Polri yang dapat dipertahankan seperti prestasi dan perilaku selama berdinas di kepolisian. Dalam hal ini, Ramadan menyampaikan bahwa Brotoseno tidak lagi memangku jabatan tertentu, melainkan hanya sebagai staf biasa di divisi Kapolri. Namun ia belum memastikan sejak kapan Brotoseno aktif bertugas sebagai staf divisi di Kapolri secara resmi. Hal ini janggal sebab terkesan kontradiksi dengan poin pertama hasil keputusan etik Brotoseno
yang menegaskan adanya perbuatan menerima suap dari tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Saat ia menjabat sebagai Kepala Unit 5 Safety, 3 Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Bareskrim Polri pertanyakan selanjutnya, mengapa hasil putusan etik menyatakan Brotoseno terbukti melakukan perbuatan korupsi, lalu dalam kesempatan lain seolah-olah dengan dalih pihak menyuap telah divonis bebas. Selain itu, Kadif Propam juga mengutarakan perihal perilaku Brotoseno yang dinilai baik saat menjalani masa pemidanaan di lembaga permasyarakatan. Penting ditekankan sudah menjadi pemahaman umum dan kewajiban bagi seorang terpidana untuk perlakuan baik selama menjalani pemidanaan. Lagian pun, bagi terpidana yang berlaku baik bukan merupakan urusan Florid melainkan pemerintah melalui rekomendasi dari lembaga permasyarakatan. Jadi tidak tepat untuk dicampur adukan dengan proses pemeriksaan etik Brotoseno. Di sisi lain, Brotoseno juga dinilai berprestasi selama menjalankan dinas di kepolisian. Itu pun janggal, sebab bagaimana mungkin seseorang yang menggunakan jabatannya untuk meraup keuntungan secara melawan hukum dianggap berprestasi? Bukankah perbuatan itu justru merendahkan institusi Polri sendiri? Mestinya hal-hal yang dipertimbangkan menyangkut masih perbuatan kejahatan, bukan malah menjadikan kembali aktifnya Brotoseno ini menjadi momentum untuk menanyakan kembali komitmen anti korupsi Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo, sebab merujuknya pada pernyataannya pada kegiatan pelantikan pegawai KPK Polri meneguhkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi di tubuh Polri dengan membangun iklim budaya dan ekosistem anti korupsi. Kadif Propam yang menegaskan komitmennya untuk menindak oknum polisi bermasalah. Faktanya ungkapan-ungkapan itu hanya ilusi semata dan sekedar janji manis. Pemberantasan korupsi yang tidak terbukti ada kesan diskriminatif atau tebang pilih di institusi Polri dalam konteks melakukan pemerintahan tidak dengan hormat bagi anggotanya. Nama AKBP Raden Brotoseno mencuat usai beritanya kembali. Ia kejajaran Polri terbesar. Pasalnya ia adalah tersangka kasus korupsi. Informasi ini meluas setelah Indonesia Corporate Watch atau ICW mendesak Mabes Polri memberikan penjelasan kepada masyarakat perihal status ex-narapidana korupsi itu di institusi Polri. Peneliti ICW, Keiya Ramadana, dalam keterangan persnya pekan lalu mengatakan pihaknya pada awal Januari 2022 mengirimkan surat kepada Asisten SDM Polri Irjen Pol Wahyu Widodo perihal permintaan klarifikasi status anggota Polri atas nama Raden Brotoseno. Hal tersebut pihaknya sampaikan karena diduga keras yang bersangkutan kembali bekerja di Polri dengan menduduki posisi sebagai penyadap media di Tipit Siber. Bareskrim Polri berdasarkan data ICW per tanggal 14 Januari 2017, Pengadilan Tipikor Jakarta melalui putusan nomor 26 tahun 2017 telah menghukum Brotoseno dengan pidana penjara selama 5 tahun dan dikenai denda sebesar 300 juta atas korupsi yang menjeratnya. Kurnia menjelaskan dalam pasal 12 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri mensyaratkan dua hal agar kemudian anggota Polri sanksi pemecatan atau PTDH Raden Brotoseno terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, dan menurut pejabat yang berwenang pelaku tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. Kurnia mengatakan bahwa permasalahannya terletak pada syarat kedua. Jika benar pejabat berwenang Polri menganggap Brotoseno masih layak kembali diberikan amanat sebagai anggota Polri aktif, bakal tersebut perlu dijelaskan kepada masyarakat. Terlebih mantan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pada tanggal 19 November 2016 sempat menyebutkan akan mengeluarkan Brotoseno dari Polri jika ia divonis di atas 2 tahun penjara. Seperti yang diketahui sebelumnya, Brotoseno telah divonis di atas 2 tahun penjara Mabes Polri pada Selasa 30 Mei 2022.
menjelaskan bahwa kepada Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Mabes Polri Inspektur Jenderal atau Irjen bisa tahu mengatakan hasil sidang etik terhadap AKBP Brotoseno